Halo sahabat Britoto semua, ketemu lagi dengan saya Dylan. Pada video kali ini kita akan membahas tuntas soal membersihkan eksterior mobil. Nah, di ujung sambungan video kita sudah ada Christian Revel Setiono, Managing Director dari Crystal Gloss Auto Protection. Halo, Ko Revel. Halo juga, bro. Apa kabar? Ko Revel sehat-sehat ya? Sehat, bro. Bisnis masih jalan lancar? Syukurnya berjalan lah, kita nikmati. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu supaya kegiatan ekonomi semua bisa lancar kembali. Oke, Ko Revel, sekarang kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya. Oke. Soal membersihkan eksterior. Ini yang paling gampang dan bisa dilakukan oleh semua orang kan mulai dari mencuci mobil. Nah, mencuci mobil yang benar itu seperti apa sih kok sebenarnya? Oke, kalau kita bahas soal pencucian mobil, gue mungkin akan bahas itu dari hal yang paling standar dan umum orang lakukan. Untuk pencucian mobil, diusahakan menggunakan metode two bucket. Two bucket itu intinya adalah kita menggunakan dua ember yang terpisah. Kenapa kita gunakan dua ember yang terpisah? Karena kita memastikan bahwa kita mengerjakan bagian bodi setengah ke bawah dan bagian bodi setengah ke atas itu menggunakan air, sabun, dan tools yang berbeda. Supaya kita make sure supaya kotoran yang di bawah nggak naik ke atas. Karena otomatis pada saat kita mencuci mobil, harapan kita adalah mobil itu bersih dan terawat. Nah, kalau kita tidak memisahkan itu, hanya menjadi satu ember, otomatis setelah debunya hilang, yang terjadi adalah timbul baret atau masalah baru. Itu gambarannya sih. Kalau untuk tools kerjanya, mungkin bisa gua singkat aja. Jadi tadi two bucket kita menggunakan dua ember. Habis itu yang kedua kita menggunakan spons khusus bodi kendaraan. Habis itu untuk pengerjaan velg kita menggunakan spons yang terpisah. Lalu untuk pengerjaannya sisanya hanya membutuhkan air untuk membilas dan pengeringan menggunakan kanebo dan kain microfiber untuk finishing. Gitu. Oke, jadi pertama ketika mobil masih kotor, ini yang kita lakukan adalah bilas dulu ya kok ya? Yes, kalau mengenai urutan, pertama adalah kita pembilasan dulu, supaya debu-debu yang tidak terlalu lengket, setidaknya bisa turun dahulu. Yang kedua, setelah pembilasan, kita melakukan penyabunan menggunakan spons body bagian setengah ke bawah dulu. Atau mau di-switch, pertama kita mulai penyabunan velg juga boleh. Yang jelas itu dua hal yang harus dipisah. Setelah setengah ke bawah sudah disabuni, kita harus bilas kembali mobilnya. Jadi jangan langsung disabunin bagian atas ke bawahnya. Jadi kita bilas dulu semuanya, lalu kita akan sabunkan bagian dari atas ke bawah lagi, kita ulang. Setelah semuanya beres menggunakan spons yang berbeda ya tentunya, kita lakukan pembilasan kembali. Setelah itu baru masuk ke tahap pengeringan. Oke, nanti tadi pengeringan ini menggunakan kanebo dulu, baru terakhirnya kain microfiber ya? Betul. Saya menggunakan tools yang paling umum lah, yang di rumah kemungkinan pasti ada. Sebetulnya kalau ditanya barang yang lebih baik, itu kain khusus, waffle weave, itu biasanya bisa dilihat di Tokopedia, atau mungkin di Ezatware. Itu memang khusus mengeringkan kendaraan supaya mengurangi scratch di kendaraan. Tapi kita bahasnya kanebo. Kanebo itu seringkali kalau lagi pencucian, itu kalau gue bahasanya di wol-wol bro. Jadi kanebonya nggak dilipat dulu. Jadi gue sarankan kanebo itu dilipat yang rapi dan ditariknya satu arah. Karena pada saat kita nggak lipat, kita langsung gesekan ke bodi, akhirnya yang terjadi adalah random scratch gitu. Nah, untuk sisa-sisa bintik air halusnya, tinggal dilap finishing pakai microfiber cloth. Dan jadi pencucian selesai itu. Nah untuk pencuciannya sendiri, kita sebenarnya boleh nggak sih mencuci mobil tanpa sabun atau shampoo mobil, atau mungkin menggunakan sabun yang bukan shampoo yang dikhususkan untuk mobil? Ini boleh nggak sih sebetulnya? Jadi pertanyaan lu ini biasanya seluruh orang yang ingin ngerawat mobil, mereka kadang ada yang pakai mungkin sampo rambut ya bro ya. Mereka akan coba untuk di mobil, tapi for sure gue akan lebih rekomen sampo mobil itu menggunakan sampo khusus. Jadi sebetulnya mungkin ini sama-sama
ingredients-nya pH balance. Cuman segala sesuatu yang sudah dikhususkan gue lebih rekomen. Untuk pemilihan sampo mobil tentunya gue akan milih yang benar-benar khusus untuk sampo mobil. Kalau tidak menggunakan sampo, pertanyaannya bro tadi. Kalau tidak menggunakan sampo, saya pribadi adalah tipe orang yang mencuci mobil harus pakai sabun. Nah, sabunnya ini kalau saya lebih suka adalah sabun yang pure pH balance, non-wax. Karena saya pribadi untuk perawatan mobil, let's say saya sudah proteksi dengan wax atau coating. Nah, dengan pencucian mobil dengan pH balance, tujuan samponya hanya murni untuk melunturkan si daki-daki kotoran pada kendaraan, si debu tadi, tanpa memberikan lapisan wax atau perlindungan lain selain yang saya sudah aplikasi sebelum gitu. Jadi tidak merubah kualitasnya. Tapi buat orang yang belum pernah poles ataupun coating, menggunakan sampo pH balance dan sudah ada kandungan wax itu juga sangat baik karena dalam satu pengerjaan pencucian otomatis mobilnya sudah diberikan sedikit perlindungan gitu bro. Oke. Kok seberapa sering sih kita harus mencuci mobil kita? Pencucian mobil standar saya rekomendasi dalam waktu kita anggap musim lagi panas, lagi jarang hujan juga, 1 minggu mungkin saya rekomen kurang lebih 2 kali selama seminggu. Cuman apabila ternyata nih kita mobil kena hujan, saya amat sangat merekomendasi untuk langsung melakukan pencucian karena kita menghindari yang namanya water spot atau yang orang umum kenal itu jamur bodi atau jamur kaca. Oke. Nah, kok kalau di tempat pencucian mobil biasanya mereka kan juga mencuci bagian kolong ya. Right. Kalau kita di rumah kan sebetulnya sulit mencuci bagian kolong. Seberapa penting sih mencuci bagian kolong mobil ini? Jadi kalau untuk pencucian kolong mobil, sebagian besar tadi contoh, baiknya setelah ada hujan dan kondisi mobil bisa dibilang cukup kotor, apalagi terutama bagian kolong samping yang kita sulit touch untuk di rumah. Itu saya rasa suatu hal yang sangat penting untuk make sure mobil kita terhindar dari karat, karena kita menghindari korosif dalam jangka panjang. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita mencuci jangan menimbulkan satu problem baru. Jadi make sure aja menggunakan air pump atau menggunakan air tanah pun bisa yang sudah terfiltrasi dengan baik. Karena kandungan air yang jelek otomatis juga merusak dan membuat karat gitu. Oke, sekarang kita berbicara soal yang tidak bisa dibersihkan dengan mencuci mobil saja ya. Tadi Ko Revel sudah sempat menyebutkan tentang jamur dan flek. Nah, mungkin bisa dirinci lagi sih sebenarnya jamur atau flek air ini datangnya dari mana sih? Oke, jadi asalnya si water spot atau flek air lah, itu terjadi yang tadi saya bilang, kandungan air itu merupakan hal yang perlu dikonserv, yang mungkin nggak semua orang paham atau pernah dengar. Air itu yang paling bagus untuk perawatan mobil tentunya yang pH-nya balance. Nah, contohnya air hujan itu kan pH-nya kita tahu lebih tinggi dibanding standarnya, itu sifatnya asam. Nah, kandungan di dalam air hujan atau air tanah pada saat pencucian itu untuk detailsnya intinya ada kandungan kalsium atau ada kandungan tertentu yang itu akan mudah mengering dan otomatis tidak turun. Jadi kalau misalkan bro pernah lihat di bagian mobil, di logo kendaraan, tentunya mungkin pada saat pencucian tidak 100% kering total, ada sisa air. Pada saat dia itu bentuknya air hujan atau air tanah, pada saat dia mengering akan jadi warna putih. Nah, itu bentuk-bentuk yang lebih ekstrim dari water spot tadi. Jadi pada intinya water spot terjadi karena mengeringnya kandungan air yang tidak balance pH-nya gitu. Oke, jadi bisa dibilang ya kalau untuk mencegah jamur atau flek pada mobil ini jangan membiarkan ada air yang kering sendiri di atas mobil ya. Betul, sangat diusahakan walaupun menggunakan air pump pun, karena kan kita nggak tahu seberapa stabilnya air suatu tempat.
Jadi tetaplah pada saat membilas kendaraan, makanya aturan pertama tidak mencuci mobil di bawah terik matahari, mau pakai air apapun. Karena kita menghindari air itu ngering sendiri. That's it. Oke. Nah, Korevel, kalau misalkan mobil di bagian catnya, di bagian kaca jendelanya udah ada jamurnya nih, kita harus bagaimana untuk menghilangkannya? Untuk jamur pada bagian bodi ataupun pada bagian kaca, memang ada obat khusus untuk menghilangkan jamur atau flek air. Untuk produk umum yang dijual itu ada water spot remover. Water spot remover itu bisa digunakan untuk bodi ataupun kaca, tergantung dari produsen atau produk brand tertentu memberikan keterangan. Nah, untuk bagian kaca sendiri, saya biasa menggunakan glass scrub. Itu bisa dibeli secara umum juga. Kalau untuk bagian body bisa menggunakan water spot remover. Tapi yang saya notes adalah menghilangkan jamur kaca sama body, banyak sekali di market itu menjual produk yang secara tingkat keamanannya belum terbukti. Jadi kalau bisa belilah satu brand yang existing. Contoh, glass scrub itu adalah produk yang paling aman untuk digunakan di kaca. Khusus kaca ya bro ya. Kalau untuk bagian body, pakailah water spot remover yang sudah memiliki brand. Kalau bisa kita mengamankan beli brand yang saya biasa kasih contoh, karena saya biasa belanja di S Hardware dulu ya. Jadi awal saya belajar di S Hardware itu rasanya cukup lengkap banget sih buat kita beli produk. Karena kalau salah beli produk memiliki dampak yang tujuannya merawat menjadi merusak. Merusaknya adalah kaca kendaraan apabila diaplikasi dengan water spot remover dan dia ternyata bersifat asam. Biasanya merusak asam. Asamnya terlalu tinggi, akhirnya adalah kaca mobil itu terlihat berkabut, terlihat warna putih. Pertanyaannya bisa hilang apa enggak? Belum tentu. Bahkan bisa worst case-nya dan sering terjadi ganti kaca untuk menghilangkan itu. Oke. Gitu, bro. Berarti fatal ya? Betul. Fatal bro. Jadi kita baiknya menggunakan produk yang udah pasti-pasti aja. Lalu kita mau bicara satu lagi yang sulit dihilangkan lewat membersihkan mobil aja, yaitu noda aspal. Nah, di luar ini banyak yang menyebut bersihkan aspal pakai bensin, pakai solar, pakai minyak tanah. Ini sebenarnya aman nggak sih buat cat mobil? Kalau untuk pengerjaan menggunakan bensin, saya biasa pernah pakai bensin juga. Untuk penggunaan pakai bensin itu, untuk dengan cara yang tepat tidak bermasalah. Tentunya. Jadi, perhatikan urutan-urutan kerjanya aja. Tapi kalau kita ingin merekomendasi untuk orang-orang mengerjakan di rumah, alangkah baiknya beli produk yang sudah ada di pasaran. Semua produk rasanya aman, tar and bug remover biasa judulnya, atau tar removal gitu. Nah, untuk aplikasinya semuanya simple, tinggal disemprotkan ke bagian bodi yang ada aspal, habis itu dibasuh dengan kain, mau pakai microfiber juga bisa, habis itu dibilas dengan sabun. Udah, itu aja urutannya. Kalau pakai bensin pun, yang penting kita mengerjakannya part by part kecil-kecil. Dibersihkan pakai bensin, parnya sudah hilang, langsung bersihkan dengan sabun. Jangan sampai ada residu bensin yang akhirnya takutnya meresap ke cat kendaraan, habis itu merusak karet-karet kendaraan. Itu hal yang mesti kita hindari lah. Tapi yang jelas penggunaan bensin, tidak semua bensin juga bisa dipakai. Kalau mau mencoba dengan bensin, silakan mencoba kecil-kecil saja dengan Pertalite, bukan Pertamax. Pertamax sifatnya lebih panas, otomatis Pertamax akan meresap ke dalam warna kendaraan. Oke, begitu ya. Berarti lebih aman kalau kita pakai tar and bug remover ya sebetulnya. Right, iya. Saya rekomen itu untuk DIY ya. Buat di rumah. Oke, jadi sahabat Glitoto, itulah perbincangan saya dengan Christian Revel Setiono, Managing Director dari Crystal Gloss Auto Protection tentang pembersihan eksterior. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua.
Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan tekan tombol bell notification supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Great Auto Tips. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.